Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kita mungkin tidak berpikir bahwa kita munafik, tetapi bibit kemunafikan itu ada di mana-mana. Kita gampang menilai orang lain munafik, tetapi sulit untuk melihat dan menerima bahwa masih ada juga kepalsuan dalam hidup kita. Kemunafikan itu bagaikan virus corona, sulit dibasmi dan hebat sekali bermutasi. Jika dibiarkan, kemunafikan akan mengisi paru-paru jiwa kita dan mematikan nafas rohani kita. Virus kemunafikan men-trigger mekanisme pertahanan jiwa kita sehingga roh kehidupan tidak bisa lagi masuk. Kemunafikan membangun tembok tinggi kesombongan diri yang menutup hati dari cinta Allah yang penuh pengampunan. Inang dan induk kemunafikan adalah kesombongan diri. Gampang sekali kita terinfeksi virus kemunafikan. Kemunafikan menular dari perkataan yang menghakimi, keinginan untuk dihormati, keegoisan yang merasa paling benar sendiri, dan sikap hati yang eksklusif dan suka menolak dan mengucilkan orang lain yang dipandang lebih rendah dari dirinya. Kemunafikan bisa dikalahkan dengan vaksin rendah hati. Kesembuhan dari kemunafikan ditandai oleh kesadaran diri. Obat kemunafikan adalah pertobatan sejati. Kemunafikan terbasmi saat kita berani mengampuni. Jika kita menilai orang lain lebih baik, lebih penting, lebih suci dari kita memiliki imunitas dari virus kemunafikan. Jika semangat solidaritas dan toleransi bertumbuh, maka virus kemunafikan semakin dilemahkan. Saat kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita dan menikmati buah Roh Kudus dalam sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, dan penguasaan diri, kita mempunyai daya tahan jiwa terhadap virus kemunafikan. Munafik itu mulia namun fiktif. Munafik itu singkatan dari mulia namun tanpa filternya Kristus. Mulia namun tanpa filternya Kristus. Artinya, orang yang munafik itu suka memandang dunia tidak dari kacamata Tuhan Yesus. Orang yang munafik itu suka tampil kelihatan suci, tetapi tidak suka dikoreksi oleh Yesus. Orang yang munafik suka keagamaan yang kaku, tetapi tidak dekat dengan Yesus. Orang yang munafik itu suka membuat aturan-aturan religi yang keras, tetapi tidak suka mengampuni seperti Yesus. Orang yang munafik itu suka menerima puji-pujian, tetapi tidak mau menerima penghinaan seperti Yesus. Orang yang munafik itu suka membebani orang lain dengan standar moral yang tinggi, tetapi tidak mau memanggul salibnya sendiri seperti Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berulang kali menunjukkan kemarahannya kepada orang-orang yang munafik?
Ini karena dengan kemarahannya dia ingin mendobrak tembok kesombongan yang tinggi dan mekanisme pertahanan yang kuat dari orang-orang munafik itu. Orang yang munafik itu keras hatinya. Kemunafikan tidak lagi memberikan ruang untuk kehadiran cinta Allah dalam hidup mereka, karena mereka sudah mengambil alih kursi penghakiman yang adalah miliknya Tuhan. Tuhan sudah diusir dari dalam jiwa mereka. Mereka sudah mentuhankan diri sendiri saat menghakimi orang lain. Tuhan Yesus harus melakukan sesuatu yang keras dengan harapan tembok kemunafikan itu ada yang bisa dijebol, diruntuhkan. Kemunafikan adalah kesucian di luar, kebencian di dalam. Kemunafikan adalah agama di pasar, ateisme di rumah. Kemunafikan adalah beribadah di kepala, berdosa di hati. Kemunafikan adalah otoriter tanpa solider. Kemunafikan adalah penghakiman kepada sesama, penolakan kepada Tuhan. Kemunafikan mengatasnamakan Tuhan demi menghakimi sesama. Maukah hati kita diubah, mata kita dibuka, kedok kepalsuan kita ditanggalkan, agar cinta Tuhan bisa mengalir dan mengubah hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mau mengoreksi orang-orang yang munafik sekalipun. Sembuhkanlah kami jika kami terpapar oleh kemunafikan. Jangan biarkan kami terjangkit virus kemunafikan ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyadarkan kami, menyucikan hati kami dari dosa-dosa kami, membuat kami mau bersolider pada sesama kami. Dan terlebih lagi, membuka hati untuk mengenal cinta kasih-Mu yang penuh dengan pengampunan dan kelemah lembutan.